Keinginan hamba bertemu Nabi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif ada sesuatu keinginan yang kuat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak disangka-sangka engkau telah mengetahui melalui firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Quran Surat Al-Insyiqaq 84 ayat 6. Jadi hamba rasanya sangat malu kehendak hati yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benar-benar bahwa hamba ini ingin tahu wajah Nabi yang dimuliakan, mengingat hamba ini adalah umatnya, di mana segala macam cara selintas pun tidak terlihat baik dalam mimpi ataupun dengan pandangan mata batin. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba ini tidak patut karena banyaknya dosa untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tidak meninggalkan sholat 5 waktu tidak tertinggal, sholat tahajud, sholawatan, zikir, dan lain-lain, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan berupa suatu tanda-tanda kalimat tauhid. Tetapi hamba merasa mungkin inilah salah satu jalan menuju akan dipertemukan dengan keinginan atau kehendak kemauan yang tinggi untuk pribadi hamba sendiri. Seingat dulu tahun 1991, seingat itu ketika Perang Irak. Ketika itu mendapat tugas dinas pengukuran kawasan hutan di Bangka Tengah di Kota Waringin selama 1 bulan lamanya di dalam hutan di muara sungai. Sekitar jam 4 sore di hutan itu ada suara burung, lalu diikuti pakai siulan. Mengikuti suara burung tersebut, ternyata di hutan tersebut ada pantangan tidak boleh bersiul. Di situ saya dapat teguran dengan suara angin yang deras di hadapan, lalu saya minta maaf kepada yang marah. Saya bilang, maaf, saya tidak menentang larang di sini, tetapi saya menirukan siulan Nabi Sulaiman. Kemudian siulan lagi, alhamdulillah tidak apa-apa. Setelah itu hamba bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba seperti bagaimana. Tiba-tiba ada 2 jenis daun yang berbeda seolah-olah menamparkan muka tetapi tidak menyakiti. Lalu saya pegang dengan spontanitas dalam hati, berkata, ini yang kau inginkan, disinilah diberitahu. Sebatas itu saja lalu saya melihat seluruh pohon di hutan itu ujungnya nunduk semua, dan di situ ada tanda-tanda kalimat tauhid yang mengandung kesamaan. Apa-apa yang kita lihat itu berpasang-pasangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kisah di dalam hutan Bangka Kota Waringin tahun 1991. Lalu saya melihat seluruh pepohonan terlihat sujud semua, begitu juga air sungai mengalir mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlawanan, dan ternyata yang selalu berlawanan itu hanya makhluk berkaki yang bergerak. Allahu Akbar. Dengan kejadian yang saya alami itu sampai saat ini tidak lepas daripada suatu tanda-tanda yang semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Apapun ternyata semuanya berpasangan dan semuanya di-cap asma Allah, seperti ada nama pada buah, ada pada pepohonan. Pokoknya asma tulisan alami, bukan tulisan dari tangan manusia. Di mana ketika melihat air sungai satu arah yang mengalir itu, apakah yang dikatakan sholat daim sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat daim Quran Surat Al-Ma'arij 70 ayat 23. Lalu hamba mencari-cari apa saja kerjanya yang sama, diantaranya gelombang laut, adanya siang dan malam, geraknya angin, ini adanya di alam semesta. Tetapi kalau di jasad itu ternyata ada juga seperti nafas, gerakan jantung, refleks kedipan mata. Allahu Akbar, maha benar segala firman-Nya. Ya Allah, ini sungguh mulia Engkau memberikan ilmu dan sungguh petunjuk bermanfaat, tetapi rasanya hamba belum puas dengan keinginan hamba, tetapi hamba merasa itu adalah hak ketentuan Engkau. Ampunilah hamba dan hamba ikhlas apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan, namun hamba tetap cinta hamba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka jasadku hanya sebelah. Mengapa hamba mengatakan demikian? Itu sama dengan hewan liar hidupnya tanpa arah tujuan, sedangkan hamba manusia yang dibebankan amanah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan kepada para wali Allah, wali songo hingga para kiai, ustadz, hingga tembus ke dalam hati nurani hamba. Itulah cintanya kepada Allah dan para nabi, terutama pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang namanya tanda-tanda itu rasanya terlihatnya tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam keyakinan diri Abdul Hadis bin Abdul Latif itu, dalam keyakinannya bukan saja pada diri tetapi semua yang dilihat yang memberikan kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat.
Kalau yang terlihat pada badan atau jasad itu ternyata jasad sebelah kanan adalah rahasianya tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang sebelah kirinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang namanya jasad itu hamba sadari itu adalah paduannya alam semesta, dan jasad itu adalah wakil dari alam semesta, tanda untuk mengikuti perintah untuk sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu mengerti begitu juga ketika sholat, tangan kanan memegang tangan kiri, bahwa kita ini benar umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah dalam kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif, sholatlah wahai umatnya Muhammad nanti ketika kiamat kalian dalam pegangan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak masuk neraka.